Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara paling pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat hidup, diberikan Allah ta'ala nikmat sehat, diberikan Allah ta'ala nikmat kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi jalan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itu pula nanti dengan izin Allah kita akan berada di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih Syawal, Pak? Masih. Karena masih Syawal, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga bapak-bapak atau ibu-ibu dapat memaafkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mungkin saya lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Dan insyaallah saya juga andai ada hal-hal yang mungkin terjadi sengaja atau tidak sengaja yang dihitung dosa di sisi Allah dari bapak-bapak, saya pun maafkan. Jadi kita halal bil halal, kosong. Nah, kalau kemarin 52, Pak. Kalau kemarin 52, tapi kita malam hari ini kosong. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum masuk pembahasan kita pada malam hari ini, sedikit saya ulang bahwa pintu pembahasan kita ini adalah ilmu tauhid. Di ilmu tauhid ini kita mengkaji tentang rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Di beriman kepada nabi ini kita membahas tentang kisah 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran. Dan terakhir kali kita membahas tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf. Sedikit mengulang kaji kita yang telah lalu, Bapak dan Ibu, bahwa Allah Ta'ala menyebut kisah Nabi Yusuf ini dengan ahsanul qasas. Ahsanul qasas itu adalah
kisah yang terbaik. Ahsanul qasas. Hasan itu baik, kalau ahsan itu terbaik. Al-qasas itu kisah, udah. Qasas itu bentuk jamak dari qissah. Qissah udah jadi bahasa Indonesia. Kisah. Nah, jamaknya qasas. Jadi dari sekian banyak kisah Al-Qur'an, maka kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang terbaik kata Allah. Nah, kemarin juga udah kita bahas bahwa Nabi Yusuf alaihi salam ini digoda oleh istri sang menteri. Digoda oleh istri sang menteri, tetapi Nabi Yusuf alaihi salam itu tidak tergoda. Sedikit pun Nabi Yusuf tidak pernah berhasrat untuk berzinah dengan istri sang menteri. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam berlari untuk melarikan diri, menembus pintu-pintu yang sudah tertutup. Karena istri menteri ini sudah mengunci pintu-pintu. Ditembuslah semua pintu-pintu kecuali pintu yang terakhir. Disitulah Nabi Yusuf didapatkan istri sang menteri. Tertariklah bajunya dari belakang, dan ketika tertarik itu Nabi Yusuf alaihissalam dapat membuka pintu. Pada saat itulah di depan pintu ada sang menteri. Dan disinilah terjadi pembicaraan itu. Nabi Yusuf mengatakan istri menteri yang menggoda. Istri menteri ini mengatakan Yusuf yang menggoda. Maka ada anak kecil yang saat itu yang belum bisa bicara, tapi dibicarakan Allah. Diberikan Allah kemampuan untuk berbicara. Itulah ungkapannya, apabila baju Yusuf koyak dari depan, berarti Yusuf dusta, istri menteri yang benar. Tapi jika baju Nabi Yusuf koyak dari belakang, di belakangnya koyak, maka berarti Nabi Yusuf yang benar dan istri menteri yang salah. Tuh. Ternyata yang dilihat istri menteri yang salah. Tapi apakah raja ini memenjarakan istrinya? Tidak. Disimpanlah cerita itu supaya dia hanya menjadi cerita di dalam rumah itu atau cerita dalam istana. Sampai akhirnya ternyata berita ini sampai keluar istana. Dapatlah berita bahwasanya istri menteri itu menggoda budaknya sendiri, Yusuf. Maka istri menteri mengundang perempuan-perempuan itu untuk datang ke istana, dan mereka didudukkan dan memegang buah dan pisau. Kemudian disuruhlah Nabi Yusuf jalan, lalu kemudian mereka memotong. Wa qatta'na aydiyahun. Mereka enggak terasa telah memotong tangan-tangan mereka. Itulah. Lalu kemudian inilah sang menteri untuk menutupi aibnya, karena di luar sudah berita sudah besar, maka diputuskanlah bahwasanya Yusuf yang bersalah dan dimasukkanlah Yusuf ke dalam penjara. Inilah berita yang dikunci untuk di luar dan tidak sampai kepada raja. Tidak sampai kepada raja. Nah, singkatnya lagi, ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara, isu kan nggak bisa dibendung. Ada saja berita ini. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Untuk mengalihkan isu yang ada pada saat itu, maka dibuatlah rekayasa. Bagaimana ceritanya? Bahwa sang raja memiliki dua pembantu, satu tukang memberikan makanan, satu lagi yang menyediakan minuman. Mereka ini berdua dipanggil dan diminta untuk meracuni sang raja. Lalu kemudian ketika berita itu didapatkan, maka dua orang ini dimasukkan ke dalam penjara. Inilah yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi ihalatun siyasiyah, memalingkan atau mengalihkan isu yang saat itu beredar di tengah masyarakat. Artinya di sini
sang menteri ikut campur dalam isu ini. Masuk penjaralah mereka berdua, dan di penjara itu mereka bermimpi. Di dalam mimpi itulah Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi mereka. Nabi Yusuf mengatakan salah satu mereka akan dihukum mati dan satu lagi dia akan dibebaskan. Jadi artinya dua orang ini nanti akan ketahuan mana yang bersalah, mana yang tidak. Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam, maka dikenallah Nabi Yusuf di sini sebagai orang yang dapat menafsirkan mimpi. Tapi yang tahu mereka yang di penjara. Nah, kepercayaan raja ini yang tadi masuk penjara, yang selamat menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah yang tukang memberikan air. Artinya dia terbukti tidak ada racun di air yang disiapkan untuk raja itu. Maka dia kembali kepada sang raja. Nah, ini kemarin terakhir itu yang kita bahas. Jadi posisinya sekarang Nabi Yusuf alaihissalam masih tetap di penjara. Kemudian satu dari dua orang yang pernah masuk penjara bersamanya itu sudah keluar dan bersama sang raja. Nah, malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan Nabi Yusuf dengan mimpi sang raja. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan, Ustaz, apa mimpinya Ustaz? Apa mimpi sang raja ini? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudr wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Surah Yusuf. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi. Nah, jadi sang raja, ini rajanya, bukan menteri, bukan istri perempuan, bukan suami perempuan itu, rajanya langsung. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Raja berkata kepada orang-orang yang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Jadi dalam mimpinya sang raja melihat ada 7 sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Iya, dimakan sapi betina yang kurus-kurus. Jadi yang makan sapi betina kurus-kurus, yang gemuk-gemuk yang dimakan. Tapi kalau kenyataannya betul nggak sapi makan daging? Banyaklah nanti yang penafsirannya. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Nah, jadi inilah mimpinya. Jadi sang raja ini dalam mimpinya melihat ada 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, ya, memakan 7 sapi betina yang gemuk-gemuk. Dan dalam mimpinya juga sang raja itu melihat 7 gandum yang hijau dan 7 gandum lainnya yang kering. Jadi ini menjadi pertanyaan besar bagi sang raja. Apa kira-kira tafsir mimpinya ini? Maka tujuannya dikumpulkanlah orang-orang, mana tahu siapa yang punya kenalan ini, yang bisa menafsirkan mimpi ini. Dan mereka mengatakan, qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong wahai raja, dan kami sekali-kali tidak tahu menakbirkan mimpi itu. Nah, jadi orang yang berada di sekeliling raja itu mengatakan itu cuma mimpi biasa itu raja. Adghasu ahlam artinya ya mimpi kosong, tak ada artinya.
Baru mereka mengaku bahwasanya kami tidak bisa menakbirkan mimpi. Nah, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Nah, jadi kan dua orang yang tadi masuk penjara, nanti satu dihukum mati, kemudian satu lagi selamat. Yang selamat inilah yang balik ke raja lagi, dan dialah yang teringat, ada yang bisa menakwilkan mimpi ini. Seorang laki-laki yang namanya Yusuf, saat itu kami berada di dalam penjara. Jadi begitulah indahnya kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu dimasukkan ke penjara, itu luar biasa itu. Dan kemudian dimasukkan orang lain. Ternyata orang lain yang masuk dalam penjara ini akan menjadi jalan Nabi Yusuf dikenal oleh sang raja, karena menterinya itu yang langsung memasukkan Nabi Yusuf ke penjara. Lalu kemudian yang tukang memberikan minuman ini mengatakan, aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Maka pelayan itu berkata sama raja, ada yang bisa menafsirkan di penjara, utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Nabi Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Jadi baliklah dia ke penjara, langsung bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang takwil mimpi itu. Nah, dan Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengatakan, Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya. Berarti sapi yang gemuk-gemuk itu ditakwilkan, ditafsirkan dengan perintah untuk bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi setelah ditanam ada yang dimakan, kemudian ada yang harus disimpan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Dan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus itu tafsirannya adalah masa paceklik, masa yang sangat sulit lah. Nah, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Jadi inilah penafsirannya. Jadi artinya raja ini harus fokus ini, harus fokus 7 tahun pertama, 7 tahun berikutnya ini untuk menyimpan makanan yang disiapkan untuk 7 tahun berikutnya. Maka mendengarkan penafsiran ini, nanti kita ambil istifadah dari kisah ini. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sedikit lompat ini. Maka ketika mendengar berita ini kaget ini, sang raja ini kaget. Nah, Nabi Yusuf pun berharap dia ini dapat bebas dari penjara dari jalan ini. Maka oleh karena itu ketika sang raja sudah menerima pesan tafsiran mimpi ini, diutuslah kembali orang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf istilahnya mau menaikkan permasalahan ini langsung ke raja, karena Nabi Yusuf ingin dia bebas dari penjara ini. Nah, maka disitulah, karena raja ini pun jadi tahu kisah ini, dikumpulkanlah orang-orang yang terlibat di sini, sampai akhirnya istri sang menteri itu mengaku bahwasanya dialah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam.
Jadi ketahuanlah, dan istri sang raja ini mengaku dialah yang menggoda. Maka karena persoalan ini sudah sampai kepada raja dan raja terus turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka sang raja memerintahkan untuk membebaskan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka bebaslah Nabi Yusuf alaihi salam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dan Nabi Yusuf alaihi salam sebagaimana pada ayat 56, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana saja ia kehendaki dan di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Maka ketika sudah dikeluarkan Nabi Yusuf dari penjara, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan kedudukan penting di sisi sang raja. Dan menurut Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi, ketika persoalan Nabi Yusuf ini sudah diketahui raja dan sudah diketahui siapa sebenarnya yang melakukan kezaliman, di sini banyak yang terlibat, istri raja, istri menteri. Kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah menteri yang menutupi persoalan ini, yang memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara. Maka menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, kedudukan yang diberikan sang raja kepada Nabi Yusuf adalah kedudukan yang sedang dipegang oleh sang menteri. Maka sang menteri yang memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara itu dicopot oleh sang raja jabatannya, sampai akhirnya menteri ini dikabarkan meninggal dunia. Nah, disinilah Bapak dan Ibu ada kisah yang selama ini tersebar dengan kita, bahwa ketika sang menteri sudah dicopot jabatannya dan kemudian meninggal dunia, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kedudukan yang tinggi, menjadi bendahara, begitulah, bendahara negara. Karena Nabi Yusuf ini punya ilmu, dan ilmu hitungnya sangat baik, itu Nabi Yusuf. Nah, dari wajah ganteng, kemampuan hitungnya tinggi. Maka diberitakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam menikahi istri sang menteri. Yang kita kenal di Indonesia ini namanya Zulaikha. Walaupun dalam ilmu tafsir nama istri menteri itu Zulaikha itu tidak kuat. Banyak kali pendapat, ada mengatakan namanya bukan Zulaikha tapi Ra'il. Nah, maka masyhurlah sama kita. Jadi diceritakan, bahkan di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika Nabi Yusuf alaihi salam, ini dalam kitab tafsir Jalalain, menikah dengan Zulaikha, maka ketika mereka melakukan hubungan badan, ibadah suami istri, Nabi Yusuf mendapatkan Zulaikha masih perawan. Itulah ada kisah menyebutkan Zulaikha dikembalikan Allah menjadi muda. Tapi benarkah kisah ini? Maka ulama-ulama kita yang sekarang ini mengatakan kisah ini dalam Al-Quran tak ada. Menikahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha tak ada. Dalam hadis yang sahih pun tak ada. Jadi di mana kisah ini ada? Kisah ini datang dari kisah-kisah ahlul kitab Israiliyat. Nah, jadi kalau dari Quran hadis, makanya kita kan banyak itu orang menikah didoakan. Kama allabta baina Adam wa Hawa wa Yusuf wa Zulaikha. Ya, jadi kalau jangan heran kalau zaman sekarang banyak orang melewatkan itu. Lewatkan Adam wa Hawa wa Muhammad wa Khadijah, banyak melewat. Kenapa? Karena kebenaran berita itu tidak kuat. Bahkan dia datang dari ahlul kitab. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tak wajib mempercayai ada kisah itu. Jangankan kisah itu, nama istri menteri ini Zulaikha saja itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dapat kita lihat itu.
Cuma kadang doa ini sudah enak kali di mulut Bapak dan Ibu. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadilah dia menteri, menjadi bendahara negara pada saat itu. Dan luar biasanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini sampai ayat 57 ditutup Allah dengan wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena kan setelah kisah ini nanti baru kisah selanjutnya. Wah, barulah nanti ada kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya lagi. Nah, sampai di sini Nabi Yusuf merasakan dibuang sampai jatuh ke sumur, kemudian dimasukkan lagi ke penjara, difitnah luar biasa. Ternyata setelah musibah-musibah yang dihadapi Nabi Yusuf ini, Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Yusuf. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala tanpa melewati musibah-musibah itu Nabi Yusuf bisa diangkat Allah derajatnya. Tapi mengapa tetap Nabi Yusuf menjalani musibah-musibah itu? Karena hikmahnya di situ ingin mengajarkan kita dengan kisah terbaik ini. Maka orang-orang yang saat ini merasa dijatuhkan, orang-orang yang terfitnah, orang-orang yang dikecilkan, jika kita memang dalam kebenaran, kita ingat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, difitnah, berapa tahun dia memikul fitnah itu. Waja'al haqqu wa zahaqal batil. Tapi ingat firman Allah, nanti akan datang waja'al haqq, akan datang masanya kebenaran itu, wa zahaqal batil, maka akan hilang pula lah kebatilan itu. Dan itulah yang digambarkan kepada kita bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dihadapkan. Baru kemudian wala ajrul akhirah khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam mampu melewati itu semua? Difitnah, dia tetap berpegang teguh, saya tak salah. Dimasukkan ke dalam penjara, tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ini kan Nabi, mana bisa kita contoh? Banyak orang bilang begitu Bapak dan Ibu. Kisah-kisah yang begini yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran, ini akan muncul kepada umat Nabi Muhammad, dan Nabi Yusuf diberikan keteladanan itu. Bagaimana ada orang digoda perempuan, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut sama Allah. Bagaimana orang yang benar di penjara, dia tetap istiqamah, dia tidak menjilat lidah. Maka inilah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Yusuf bisa melewati itu? Rahasianya ini yang perlu kita ambil Bapak dan Ibu. Di ayat terakhir, wala ajrul akhirah, dan sesungguhnya pahala akhirat khairul lil ladzina amanu, itu lebih baik bagi orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, bagi orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Jadi karena Nabi Yusuf alaihissalam itu lebih menginginkan akhirat daripada dunia. Makanya Bapak dan Ibu, wal akhiratu khairul laka minal ula, itu dalam surah apa Bapak dan Ibu? Wadduha ya? Wadduha. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kan wadduha ini kan mengisahkan Nabi Muhammad ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Muhammad, kata Allah, akhirat itu lebih utama bagimu daripada dunia. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, salah satu penafsiran ayat ini, sebelum meninggal Nabi Muhammad dapat tawaran dari Allah. Apa tawarannya? Ya wahai Muhammad, engkau boleh memilih. Satu, usiamu cukup sampai di sini, dan engkau berkumpul denganku, kata Allah. Usiamu cukup sampai di sini, dan setelah itu engkau bersamaku, kata Allah. Atau kata Allah,
engkau boleh memilih untuk bisa hidup sampai hari kiamat. Itu pilihannya. Sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia itu dipilihkan Allah. Tapi Nabi Muhammad memilih, ya Allah, aku bersamamu. Aku ingin, ya Allah, aku bersamamu setelah ini, ya Allah. Itulah wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu wahai Muhammad. Maka dipilihkanlah Nabi Muhammad memilih akhirat. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia difitnah, ketika dia dipenjara, maka dia memilih tetap jujur dan berpegang dengan kebenaran, karena dia memikirkan ajrul akhirah, karena dia mengingatkan, berpikir tentang apa balasan di akhirat. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selalu saya sampaikan di sini, banyak kemaksiatan yang terjadi penyebabnya adalah manusia banyak melupakan akhirat. Dia lupa kalau di akhirat itu ada jaza, ada balasan dari kebaikan, dan dia lupa bahwasanya di akhirat itu ada yang namanya iqab, hukuman dari perbuatan buruk. Maka pelajaran hidup perlu kita ambil dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa marilah kita dahulukan urusan-urusan akhirat kita, dan jangan kita jadikan urusan-urusan dunia, cinta-cinta dunia ini malah menjadi jalan kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhiratu khairul wa abqa. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wallahu alam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dapat kita bahas pada hari ini. Maka di sisa waktu ada 15 menit insyaallah. Bapak dan Ibu ada yang ingin menambahkan dari bacaan-bacaannya selama ini, maka silahkan. Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya terkait dengan ini ataupun yang terkait dengan ilmu tauhid, maka kami persilahkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Apakah selama beliau menduduki jabatan di katakanlah negeri Mesir itu barangkali, apakah ada yang menjadi tabligh, menyampaikan ajaran-ajaran, mungkin ajaran dari Yakub, atau boleh jadi ajaran dari Nabi Ibrahim, sehingga punya pengikut juga di wilayah Mesir itu. Mohon itu pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf ini masuk dalam salah satu 20 nabi dan rasul. Nabi Yusuf ini selain dia nabi, dia juga adalah rasul. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana kita bahas sebelumnya, dia ini adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan dengan terbuangnya lah Nabi Yusuf alaihissalam, inilah menjadi jalan kenapa Nabi Yusuf alaihissalam itu sampai ke negeri Mesir. Itulah menjadi jalan kenapa. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tempat antara ayahnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ini kan berbeda. Berbeda. Nabi Yusuf di Mesir. Makanya ada satu pendapat di Mesir itu ada daerah namanya Al-Fayyum. Al-Fayyum itu diambil dari kata alaf, 1000, yaum, hari. Katanya itu adalah kota yang dibangun oleh Nabi Yusuf alaihissalam selama 1000 hari. Nah, karena Nabi Yusuf alaihissalam dia adalah seorang nabi dan dia juga adalah seorang rasul, dan ini disepakati para ulama
Berarti Nabi Yusuf alaihissalam ini memiliki dakwah yang khusus, berdakwah kepada orang-orang yang ada di negeri Mesir saat itu. Nah, dan lahan dakwah antara Nabi Yusuf ini sama nabi-nabi sebelumnya ini berbeda. Nanti kalau kita urutkan dari Nabi Yakub alaihissalam, dua anaknya, Nabi Ismail di negeri Arab, kemudian Nabi Ishak, kemudian Ishak Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini antara Nabi Yakub alaihissalam secara daerah saja sudah berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka artinya Nabi Yusuf alaihissalam ini dia memiliki kaum sendiri dengan negeri Mesir itu. Walaupun nanti antara abang-abangnya bertemu lagi dengan dan ayahnya bertemu lagi dengan Nabi Yusuf, itu tentunya berada di negeri Mesir dengan tentunya perjalanan lah antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Jadi ulama kita mengatakan Nabi Yusuf adalah nabi dan rasul, berarti Nabi Yusuf alaihissalam dia memiliki risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya dan mengajak mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dakwah ini sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad dakwahnya sama, yaitu la ilaha illallah. Yang berbeda nanti adalah syariatnya. Tapi cerita dakwahnya, cerita ajakan tauhidnya, cerita syariatnya itu tidak diceritakan kepada kita semua. Kenapa? Karena memang kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam ini disampaikan melalui Al-Qur'an, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah-kisah Nabi yang lain 24 kita dikisahkan tentang kehidupan mereka, apa yang mau kita ambil untuk bisa diterapkan di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pelajaran usul fikih itu Bapak dan Ibu, ada kan pelajaran fikih, Mulyadi yang ngisi sini. Ada namanya usul fikih. Usul fikih ini adalah ilmu, inilah yang istilahnya pabriknya usul fikih. Inilah pabriknya usul fikih. Hasilnya itulah fikih. Nah, ada namanya syar'un man qablana, syariat sebelum kita. Apakah menjadi syariat bagi kita? Apakah menjadi syariat bagi kita? Contoh misalnya khitan, itu kan sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah syar'un man qablana menjadi syariat kita? Itu ada digodok dalam kajian fikih. Jadi dikisahkanlah beberapa kehidupan Nabi untuk kita ambil sisi kehidupan yang bisa menjadi teladan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Salam. Mengenai kisah Nabi Yusuf Ustaz, artinya malam ini kita memperdalam mengenai kisah tafsir mimpi. Sekarang zaman kita sekarang ini ada juga kita dengar dari masyarakat itu orang menafsirkan mimpi. Tapi secara agama kita memandang tafsir mimpi itu yang sekarang ini rata-rata dapatnya artinya kata ustaz-ustaz kurang bagus. Gimana penjelasan Ustaz? Sementara Nabi Yusuf dari Allah dengan untuk tafsir mimpi ini. Terima kasih. Bagaimana tentang perkataan banyak orang bahwa tafsir mimpi itu tidak ini? Artinya tidak diboleh, Pak. Justru tidak diboleh. Artinya beberapa penjelasan Ustaz kita. Ya, baik. Bagaimana dalam agama kita tentang tafsir mimpi ini? Ada ulama kita Bapak dan Ibu namanya Muhammad bin Sirin. Itu pernah saya singgung di sini. Muhammad bin Sirin ini ulama hadis. Ulama hadis. Nah, beliau ini diberikan Allah Ta'ala kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Beliau. Jadi contoh sederhana. Sebelum Nabi Yusuf
yang diberikan Allah kemampuan untuk menafsirkan mimpi adalah ayahnya Nabi Yakub. Baru kemudian Nabi Yusuf. Kalau kita melihat kepada Islam, sejarah Islam sendiri, seorang ulama yang bernama Muhammad bin Sirin diakui sebagai ulama hadis dan dia diakui sebagai pakar dalam menafsirkan mimpi. Dan itu tak ditolak ulama kita. Makanya tafsiran-tafsiran mimpi dia dituliskan judulnya Tafsirul Ahlam. Berarti Bapak dan Ibu, tafsir mimpi itu ada. Cuma yang menjadi persoalan, tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Apalagi Pak, kayak kami ini, ustadz-ustadz ini, dikira orang semua bisa. Hilang emasnya datang ke rumah dia, Pak. Di mana lah hilang emas kami ini? Kadang hilang lakinya lagi tanya sama kami. Di mana di sekarang posisinya Ustadz? Mana tahu, bagus tengok aja dari HP lagi kan ada itu. Kami ini belajar ilmu agama, yang ilmu begitu tak kami pelajari. Kami belajar ilmu syariatnya. Tanyalah yang karena orang pikir Ustadz ini semua bisa ini, Pak. Ustadz tadi malam saya mimpi begini. Saya Bapak dan Ibu, jangan tanya tafsir mimpi sama saya, tak pandai saya. Nanti sesat nanti tafsirnya nanti. Cuma Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan begini, kita tidak menolak adanya penafsiran mimpi. Tapi tentunya lah Bapak dan Ibu, kita menanyakan tafsir mimpi kita sama orang yang memang sudah dikenal dia bisa menafsirkan mimpi. Seperti Muhammad bin Sirin, dia ulama dan bisa menafsirkan mimpi, dan orang-orang memang mengakui itu. Tapi kalau zaman sekarang hati-hati lah Bapak dan Ibu, masang nomor pula orang nanti. Tadi malam Ustaz mimpi ini Ustaz, kira-kira nomor berapa itu Ustaz katanya. Makanya berapa hari kemarin nomor 52 viral itu Bapak dan Ibu. Maka ada Pak tafsir mimpi itu, bahkan untuk umat Nabi Muhammad pun ada juga. Salah satu buktinya adalah ulama kita yang bernama Muhammad bin Sirin. Kalau saya tak salah ulama-ulama abad kedua itu Pak. Kalau saya tak salah ulama-ulama abad kedua. Allahu a'lam. Ya, Pak. Oke lah. Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya melihat ini yang Pak Ustadz sampaikan di kisah ini kan cerita terkait dengan Nabi Yusuf ini kan difitnah, diputarbalikkan masalahnya sehingga dia masuk penjara kan begitu Pak Ustadz. Saya melihat Pak Ustadz ini terkait dengan doa orang yang zalimin itu katanya itu kan makbul begitu Pak Ustadz. Dan saya sendiri banyak mengalami karena saat-saat kita aktif bekerja gitu dijolimi, saat itu pula juga kelihatan walaupun nggak perlu diceritakan, tetapi saya merasakan saat-saat seperti ini, intinya bahwa orang yang zalimin itu doanya makbul begitu Pak Ustadz. Mungkin ada salah satu penangkapan saya seperti itu, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kalau kita melihat kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Bapak dan Ibu, perhatikanlah. Kita tidak dapatkan itu doa Nabi Yusuf untuk membahayakan orang yang memfitnahnya. Cuma Nabi Yusuf perlu menerangkan kepada manusia kalau dia tidak salah. Itu mauqif Nabi Yusuf. Dan saya melihat juga Bapak dan Ibu, ini akan menjadi keteladanan bagi umat Nabi Muhammad. Quran ini kan untuk kita ini. Keteladanan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang mereka yang berada dalam kebenaran dan kemudian mereka terfitnah dan harus masuk ke dalam penjara. Dan ternyata adabnya Nabi Yusuf di sini itu diikuti para ulama kita. Contoh Bapak dan Ibu, Imam Ahmad bin Hanbal itu difitnah sampai akhirnya dia masuk penjara. Imam Syafi'i difitnah hampir dipenggal kepalanya. Itu dirasakan para ulama kita.
terfitnah itu. Maka ketika mereka baca Quran, baca surah Nabi Yusuf yang paling tidak kan kita Nabi saja terfitnah, apalagi kita. Jadi itu memberikan ketenangan. Tapi Bapak dan Ibu lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dia memang posisi dia adalah orang yang terzolimi. Tapi dapatkah kita bahwasanya Nabi Yusuf mendoakan orang yang menzoliminya itu celaka? Tapi disitulah ada para nabi itu luar biasa. Mereka hanya mau membuktikan bahwasanya mereka tak salah, itu saja. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Imam Ahmad bin Hambal dibebaskan dari penjara, akhirnya yang memfitnahnya yang masuk penjara. Yang memfitnah Imam Ahmad bin Hambal masuk penjara. Dan dibuatlah persidangan. Dan persidangan itu sang raja ini di masa dinasti Abbasiyah memanggil Imam Ahmad bin Hambal supaya dia yang langsung menentukan hukuman untuk orang yang pernah menzoliminya itu. Bayangkan Bapak dan Ibu lah. Imam Ahmad bin Hambal masuk penjara gara-gara dia. Kemudian Imam Ahmad disuruh untuk memberikan hukuman kepada dia. Makanya dia mengatakan, wahai raja, kenapa dia yang menjadi hakimku? Karena kalau dalam gambaran orang, pasti Imam Ahmad bin Hambal memberikan hukuman yang lebih dahsyat atau sama. Apa yang didapatkan Imam Ahmad bin Hambal? Dicambuk di dalam penjara. Dicambuk dalam penjara. Maka Imam Ahmad bin Hambal ketika dia diminta untuk memberikan hukuman, ada satu ayat dibacakannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Artinya Imam Ahmad dipahami memberikan hukuman yang sama dengan Imam Ahmad dulu. Masuk penjara, dicambuk dan lain sebagainya. Menjeritlah orang yang pernah menzalimi Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad lanjutkan ayat itu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang mampu memaafkan dan mampu berbuat baik, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ahmad tidak akan melakukan, dia akan tetap menunjukkan kebenarannya. Dan itulah keteladanan banyak sekali Bapak dan Ibu ulama-ulama kita dulu yang masuk penjara. Bahkan Abu Hanifah yang dijelaskan Ustaz Mulyadi, mazhab ada 4 misalnya, Imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bapak dan Ibu, Imam Abu Hanifah masuk penjara dan mati di penjara, meninggal dunia di penjara. Imam Malik pernah masuk penjara sampai khalifahnya minta maaf. Imam Syafi'i hampir dipenggal. Imam Ahmad berapa kali masuk penjara, dicambuk. Ini 4 ini. Maka saya berpikir pantaslah kisah Nabi Yusuf ini dijadikan ahsanul qasas, karena ini akan menjadi keteladanan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam posisinya adalah mazlum, terzolimi. Dan dalam Islam salah satu la turaddu da'watuhum. Tiga doa yang tidak ditolak Allah. Salah satunya adalah da'watul mazlum, doa orang zalim. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dirinya dan Allah itu hijab. Tidak ada batas. Tapi Nabi Yusuf tidak mendoakan kehancuran untuk sang menteri. Dia hanya untuk menunjukkan kebenaran. Artinya seburuk apapun kondisi, orang yang benar harus bertahan, mempertahankan kalau dia berada dalam kebenaran, tidak mengakui apa yang tidak dilakukannya. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم أنزل السلامة والسعادة والحسنة لهذه الجماعة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.